Halo, ketemu lagi dengan Guru Venon. Hari ini kita akan belajar tentang notasi sigma dan deret teleskopik. Nah, langsung aja, ini apa notasi sigma dan deret teleskopik? Notasi sigma, nih kayak gini ya. Bentuknya kayak huruf E, tapi sudut-sudutnya tajam. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, biasanya ada tulisan kayak gini. Sigma dari N sama dengan 1 sampai N dari UN. Ini maksudnya adalah penjumlahan sebenarnya, penjumlahan dari UN ini. Penjumlahan dari suku UN dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan N besar. Maksudnya kayak gitu. Nah, saya kasih ilustrasi aja. Misalnya kita disuruh menguraikan sigma dari 5N kurang 1 dari N sama dengan 1 sampai 5. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, kita masukkan aja N ini dari 1 sampai 5 berturut-turut ke UN ini. Ini kan UN ini. Nah, kalau untuk N sama dengan 1, 5N-1-nya 4. Untuk N sama dengan 2, 5N-1-nya 9. Untuk N sama dengan 3, UN-nya 14. Untuk N sama dengan 4, UN-nya 19. Dan untuk N sama dengan 5, UN-nya 24. Nah, jadi ini sigma dari N sama dengan 1 sampai 5 dari 5N kurang 1, ya tiada lain adalah penjumlahan ini. 4 tambah 9 tambah 14 tambah 19 tambah 24 gitu. Nah, notasi sigma juga punya sifat-sifat. Sifat pertama, contohnya ini. Sigma dari UN tambah ZN. Nah, ini penjumlahan dari penjumlahan dua suku ini bisa kita pecah menjadi penjumlahan dua suku. Penjumlahan sigma UN tambah sigma ZN. Jadi kita pisah, bisa. Sigma UN tambah ZN dipisah dari sigma UN tambah sigma ZN. Kemudian sigma K UN, nah ini K-nya bisa kita keluarkan karena sesuai dengan sifat distributif. Jadi kalau misalnya kita ada KA ditambah KB ditambah KC, itu kan kita bisa keluarkan K dikalikan dengan A tambah B tambah C. Jadi ini K-nya bisa keluar. Nah, jadi K sigma UN, ini K-nya konstan. Nah, kemudian ada lagi sigma N sama dengan 1 sampai N dari K. Nah, ini K N. K dikali N maksudnya. Ini konstanta doang, nggak ada N-nya. Nah, tapi N sama dengan 1 sampai N ini kan ada N suku. Nah, jadi K ini kita kalikan dengan jumlah sukunya yaitu N. Nah, sama dengan KN. K-nya konstanta, oke. Sifat yang berikutnya ini sifat ketersambungan. Nah, jadi kalau sigma UN dari N sama dengan A sampai N sama dengan B, terus kemudian dilanjut dari sigma UN dari N sama dengan B tambah 1 sampai N besar, kita bisa satukan jadi sigma N sama dengan A sampai N sama dengan N dari UN. Nah, ini bersambung nih, dari B ke B tambah 1 kan bersambung. Nah, jadi ini bisa disatukan gitu. Nah, ini begini notasi sigma. Kita akan belajar berikutnya tentang deret teleskopik. Nah, deret teleskopik itu apa? Deret teleskopik adalah suatu deret yang bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sigma dari Fn tambah K dikurangi Fn. K-nya ini suatu bilangan yang biasanya 1 atau 2 bilangannya itu. Ini disebut deret teleskopik. Deret yang nanti itu gampang dicari dengan menggunakan trik tertentu yang namanya method of difference. Itu nanti saya akan jelaskan di bagian paling belakang. Sekarang saya akan jelaskan dulu formula dari deret teleskopik. Nah, formulanya adalah sigma Fn tambah K dikurangi Fn. Ini sama dengan jumlah K suku akhir dari Fn tambah K dikurang K suku awal dari Fn. Nah, ini kenapa demikian? Ini ada buktinya. Nah, ini bukti formulanya. Jadi gini, sigma Fn tambah K dikurangi Fn dari N sama dengan 1 sampai N, ini kita pecah. Jadi sigma Fn tambah K dikurangi sigma Fn, sesuai sifat notasi sigma kan. Nah, ini sigma Fn tambah K ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu N min K suku awal dari Fn tambah K dan K suku akhirnya. Karena jumlah suku totalnya kan N. Jadi kita bagi dua. Yang pertama tuh ada N min K suku, kemudian K suku. Kalau kita jumlahkan kan N pas. Nah, untuk N min K suku awal, jadi kan kita masukkan N-nya dari 1 dulu. F sama dengan 1 tambah K. F sama dengan 2 tambah K dan seterusnya sampai Fn. Nah, terus kemudian jumlah K suku akhir kita nggak tulis. Nanti saya sebutkan alasannya nih kenapa nggak tulis, nggak usah. Kita tulis aja gini dulu, jumlah K suku akhir Fn tambah K. Nah, kemudian sigma Fn. Nah, ini kan terdiri dari K suku awal Fn, kita nggak tulis uraiannya, dan jumlah N min K suku akhir dari Fn. Nah, jadi kalau
N min K suku akhir dari Fn kan berarti kita mulai aja kan. Dari F K tambah 1, atau kita dari atas juga boleh, dari bawah aja deh. Dari FK tambah 1 tambah seterusnya ya. Ini harusnya ada titik-titik di sini, ini nggak ditulis. Saya lupa tulisnya ini. Jadi dari FK tambah 1, karena awalnya kan dari K nih. Ini K suku awal. Jadi bersambung K N min K suku berikutnya kan mulainya dari K tambah 1. Nah, ini FK tambah 1 seterusnya sampai Fn min 1 tambah Fn. Nah, ini dua ini bisa dicoret nih, yang sini sama yang sini nih ternyata. Karena sama. Tuh kan, polanya sama kan. 1 tambah K sampai Fn. Ini F dari 1 tambah K sampai Fn. Ini juga sama. F dari K tambah 1 sampai Fn. Jadi kita bisa coret. Seret, kita sisa dua ini aja. Jadi jumlah K akhir, nah jumlah K suku akhir Fn tambah K dikurang jumlah K suku awal Fn. Gitu, jadi ketemu yang rumus tadi. Oke, setelah tahu buktinya, kita sekarang kasih contoh soal deh, satu aja. Untuk melihat cara menggunakan formula ini. Oke. Nih, tentukan formula ringkas untuk jumlah deret berikut. Nah, ini gimana caranya? Caranya ini yang sini harus kita ubah dulu. Sebisa mungkin menjadi bentuk Fn tambah K dikurang Fn. Nah, caranya gimana? Dipecah aja jadi pecahan parsial. Caranya kayak gini. Jadi 1 per N tambah 1, N tambah 2 sama dengan A per N tambah 1 tambah B per N tambah 2. Nah, A sama B-nya kita cari belakangan. Nah, kita samakan penyebut. Seperti ini jadinya. Lalu kita samakan pembilangnya. Karena penyebutnya udah sama, pembilangnya harus sama dong. Karena ini sama dengan. Nah, jadi A, N tambah 2, tambah B, N tambah 1 sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan negatif 2, kita ketemu negatif B sama dengan 1. Jadi B-nya negatif 1 nilainya. Dan kalau N-nya negatif 1, ininya 0 semuanya, jadi negatif. Jadi ini negatif 1 di sini, jadi tinggal A sama dengan 1. Udah ketemu A, B-nya. A-nya 1, B-nya negatif 1. Simple. Jadi ini 1 per N tambah 1, N tambah 2, 1 per N tambah 1 dikurang 1 per N tambah 2. Atau kita sederhanakan supaya bentuknya Fn tambah 1 dikurangi Fn, jadi kita negatifkan di sini, negatif dalam kurung, dibalik aja. 1 per N tambah 2 kurangi 1 per N tambah 1. Nah, jadi ini sigma dari N sama dengan 3 sampai N dari 1 per ini, dari 1 per N tambah 1, N tambah 2 sama dengan sigma N dari sigma N sama dengan 1 sampai 3 dari negatif 1 per N tambah 2 dikurangi 1 per N tambah 1. Sesuai sifat notasi sigma, negatifnya kita bisa keluarkan. Ya. Jadi sigma 1 per N tambah 2 dikurangi 1 per N tambah 1. Nah, perhatikan di sini. Nah, sampai sini ini krusial nih. Ini kan berarti kalau Fn-nya ini kan Fn tambah 1 nih ya. Jadi kalau Fn-nya sama dengan 1 per N tambah 1, maka Fn tambah 1-nya kan 1 per N tambah 2. Karena kalau kita substitusikan N tambah 1 ke sini, ini jadinya 1 per N tambah 1 tambah 1 atau 1 per N tambah 2. Nah, jadi ini langsung terapkan formulanya bisa. Sama dengan ya, negatif, tetap negatif. 1 suku akhir dari Fn tambah 1 dikurangi 1 suku awal dari Fn. Atau sama dengan satu suku akhir dari Fn tambah 1 ya 1 per N tambah 2. Tinggal kita masukkan yang paling akhir. Yang paling akhir kan N besar nih, masukkan. Dikurangi 1 suku awal dari Fn. Ya awalnya kan N-nya sama dengan 3. Jadi kita substitusikan N sama dengan 3 ke sini, ke Fn. 1 per 3 tambah 1 kan, 1 per 3 tambah 1 di sini. Jadi negatif 1 per N tambah 2 dikurangi 1 per 3 tambah 1. Jadinya 1/4 dikurangi 1 per N tambah 2. Nah, ini jumlahnya, ketemu kan? Jadi, sigma N sama dengan 3 sampai N dari 1 per N tambah 1, N tambah 2, sama dengan 1/4 dikurangi 1 per N tambah 2. Nah, gitu kan? Simple. Inilah caranya. Nah, mungkin ini kurang visual. Nah, kalau kurang visual, saya akan kasih gambaran visualnya ya. Ini kan menggunakan formula. Nah, tapi ternyata formula itu juga bisa divisualisasikan. Nah, kita coba ya, lihat ya. Nah, ini gambaran visualnya. Sigma ini ya, bla bla bla. Nah, yang biru ini kita bisa jadikan seperti ini. Kita mau start dari N sama dengan 3 dulu. Berarti kan 1 per 5 dikurangi 1 per 4. Untuk N sama dengan 4, 1 per 6 kurang 1 per 5.
Untuk N sama dengan 5, 1/7 kurang 1/6. Untuk N sama dengan 6, 1/8 kurang 1/7 sampai seterusnya. Sampai N-nya sama dengan N besar, berarti 1/N besar tambah 2 dikurangi 1/N besar tambah 1. Nah ini kita bisa coret kan, 1/5 sama negatif 1/5 kan saling menghanguskan. 6 sama negatif 1/6 saling menghanguskan. 1 dan negatif 1/7 dan negatif 1/7 saling menghanguskan. 1/8 ini pasti hilang dengan something di sini. Karena polanya kan kayak gini, miring ke kiri. Coret-coret. Nah ini juga pasti hilang dengan something yang ada di tengah-tengah sini. 1/N tambah 1-nya. Jadi yang tersisa ujung-ujungnya aja. Ujung-ujungnya yaitu negatifnya kita tetap ya, kita tulis ini merah di sini biar untuk nge-track bisa bedakan warnanya. Jadi tersisa negatif 1/4 ditambah 1/N tambah 2. Nih. Jadi ya tinggal aja dikalikan 1/4 dikurangi 1/N tambah 2 gitu. Nah, metode seperti ini disebut method of difference kalau di sekolah-sekolah di buku teks yang umumnya buku teks Singapura atau Malaysia nggak pernah sih. Di buku teks Singapura atau A-level itu biasanya disebut method of difference. Gitu, dari teleskopik itu. Nah, ini saya kasih visualisasinya. Oke, gitu aja tentang deret teleskopik dan notasi sigma, semoga bisa dimengerti. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerti dan bisa menerapkan nanti di pelajaran di sekolah. Sampai jumpa di materi-materi Guru Venon yang berikutnya. Bye-bye.